Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kembali bersama saya pecinta kambing official. Selamat pagi buat bro-bro semuanya dimanapun berada. Piye kabare di musim hujan ini bro, piye kabare? Ya, seringkali kita sebagai peternak itu kalau musim hujan menjadi sebuah kendala untuk kita beraktivitas ngarit rumput bro. Karena selain kita juga seneng ya, musim hujan tuh turun, otomatis rumput-rumput akan melimpah. Tapi di sisi lain itu tadi mengganggu aktivitas ngarit rumput kita. Ya hujan itu waktunya nggak tentu loh. Yang jadi masalah itu sih menurut saya. Hujan itu tidak bisa kita jadwalkan dan tidak bisa kita ajak kompromi ya toh. Mau hujan sore, mau hujan siang, mau hujan pagi, terserah si hujannya gitu loh. Dan kalau seperti itu kita akan berapa ya? Bermain waktu dengan datangnya hujan. Nah terus ini solusinya kita sebagai peternak domba ya ta, supaya di musim hujan aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar, ternak kita juga tidak terganggu karena akibat kurangnya pakan. Hehe. Solusi yang tepat menurut saya itu tetap mempersiapkan bank pakan bro. Ya itulah kelebihannya kalau kita punya bank pakan. Mungkin kalau di saat musim hujan belum datang, kita itu sering mengabaikan namanya bank pakan, seolah-olah itu kayak nggak terlalu penting-penting banget gitu loh, karena merasa alah gini aja sudah cukup kok, ngapain bikin bank pakan, ngapain kita buat cadangan pakan. Bro ya begitu musim hujan datang ini biasanya tuh baru kerasa gitu loh bro. Oh iya ya, kayaknya kalau aku punya pakan bakal enak sih ngaretnya gitu. Maksudnya bakal enak sih ternakku gitu. Karena kalau kita full betul-betul manual yo, wes berapapun jumlah domba kita lah, misalkan 5 atau 10, itu aja kalau sudah berurusan dengan hujan, wes tetap kita aktivitas tuh ya menjadi terganggu dan panik, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya si domba yang menjadi korban. Ya misalkan satu hari biasanya dipakan 2 karung gitu kan. Berhubung musim hujan, ya nanti bisa jadi pakannya dikurangi. 1 karung, 2 karung dibikin 2 hari ya. Dan tanpa kita sadari itu akan merugikan si hewan peliharaan kita, akan sangat berpengaruh. Dan ya pasti yang rugi tetap kita sendiri juga gitu loh bro. Penting bro bang pakan itu. Kalau memang bro betul-betul pengen beternak domba dengan sistem tradisional mengarit rumput liar, ya bang pakannya nggak perlu banyak-banyak lah bro, nggak usah luas-luas, yang penting cukup buat cadangan gitu aja. Atau mungkin bro juga bisa, kalau misalkan nggak punya lahan, nggak mau tanam seperti rumput pacong, jagung dan lain sebagainya, rumput liar itu juga bisa kok bro. Rumput liar itu kita silase itu juga bisa. Saya dulu pernah nyoba kok. Karena sebelum saya nanam rumput pacong dan lain-lainnya itu, dulu tuh saya bahan pakan saya rumput liar bro. Jadi ada lahan 2 petak itu
luas berapa ya, lumayan sih itu. Saya bajak, saya sengaja biarkan supaya tumbuh rumput liar. Sebenarnya cepet bro itu bro. Yang jadi masalah adalah kalau di lahan, apalagi lahannya jauh dari rumah ya, terus di persawahan. Nah, yang jadi masalah itu kita sering berurusan dengan orang-orang yang ngaret itu loh bro. Meskipun sudah kita beri tanda, kita beri peringatan apapun itu, ya namanya juga manusia bro, namanya juga orang ngaret itu. Di saat apalagi musim kemarau, cari rumput susah, terus lihat lahan kita rumputnya kok subur-subur dan menggoda, nah itu yang jadi masalah sih itu sih bro. Kalau menurut saya pribadi, jika kita menanam membudidayakan rumput liar terus tidak ada permasalahan atau tidak ada gangguan seperti itu, menurut saya sangat efektif bro, sangat cepat, muter terus gitu loh. Sekarang ngaret, besok yang di belakang sudah tumbuh lagi gitu, cepet banget. Dan kalau kita menggunakan rumput liar itu ya otomatis ringan sekali, kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya operasional di kandang. Ya paling hanya konsentrasi sedikit gitu aja wes, dombanya jos gandos bro. Nah buat bro yang misalkan nggak punya pakan, nggak punya lahan, nah modal tong bro, beli tong gitu, nggak usah banyak-banyak lah, 5 gitu insya Allah udah cukup modal tong. Nah, di waktu rumput melimpah seperti ini, pas cuaca terang, wes jangan malas-malas bro, ngarit yang agak banyak, didobeli ya, buat stok di saat hujan turun dan kita yang tidak ada waktu buat ngarit, atau waktunya kita karena berburu waktu dan bermain dengan hujan sehingga tidak bisa ngarit, ya situ kita punya cadangan rumput liar yang kita silar itu tadi. Yes, aman loh bro. Jadi beternak domba itu udahlah dunia perbisnisan beternak yang paling ling yang paling sangat mudah menurut saya, mudah, simple, dan bisa di apa ya, bisa dijangkau untuk semua kalangan. Ya domba loh bro. Ya dunia peternakan tuh nggak semua sebuah usaha peternakan yang bisa dijangkau oleh semua kalangan, tuh nggak semuanya. Dan salah satu yang bisa terjangkau ya ini, nah, domba ini gitu. Karena dari harganya aja sudah bervariasi, macamnya, jenisnya banyak, pasarnya juga banyak, terus metode beternaknya juga banyak, bebas gitu. Untuk pakan juga banyak, bebas pilihannya. Yang sama itu hanya satu bro, yaitu kalau kita pengen sukses dalam beternaknya, ya kita harus serius, harus sungguh-sungguh, harus terus belajar gitu loh, supaya ternaknya maju. Jadi gini bro ya, orang bisnis, wes kita ngomongin ternak lah, bisnis yang terutama salah satunya dalam peternakan ini, jika kita ingin untung dan kita bisa merasakan untung, yang namanya untung itu apa sih, enaknya seperti apa atau bagaimana atau gitu, itu semua bisa kita rasakan dan bisa kita terima, bisa kita capai jika kita sudah bisa beternaknya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh bro, kebanyakan orang tuh beternak domba ya, itu yang dihitung sudah untungnya sekian, manajemen sekian itulah. Perhitungannya tuh sekian. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalian sudah siap, apakah kita sudah siap untuk menerima hasil keuntungan dari usaha kita gitu. Karena untuk mendapatkan hasil sebuah usaha itu tadi ya tidak semudah apa yang kita pikirkan. Butuh proses panjang. Ya itu tadi. Supaya gini bro ya, supaya kita tuh beternak
tidak selalu menyalahkan keadaan. Dong, kalau kita beternaknya masih belajar, ya wis nggak usah terlalu banyak ngomongin tentang badi, untung gitu loh bro. Nah, nanti semua itu ada waktunya. Kalau kita ternaknya sudah bisa dan sudah aman dan sudah memenuhi standar dalam beternak, misalnya dombanya bisa sehat, bisa beranak, bisa gemuk. Nah, dari situlah nanti kita baru memulai merasakan yang namanya hasil gitu loh bro. Ya supaya kita tuh beternak tidak mudah patah, tidak mudah putus asa. Kalau kita beternak masih bisa aja belum sudah pengen untung, dan hasil yang ada apa? Ya ini yang namanya untung ya nggak akan datang bro kalau kita belum bisa. Nah, kalau kita nggak sadar seperti itu, biasanya beternak hanya berapa hari sudah kita berhenti, beternak sebulan 2 bulan berhenti gitu loh. Yang didapat ya rugi, pasti rugi bro. Apapun itu usahanya, kalau kita belum menguasai, kita belum bisa, wis ndak ada istilah badi, istilah untung itu ndak ada bro. Di saat kita berhenti pada posisi itu, ya wes, mau nggak mau ya harus siap menerima kekalahan. Gitu loh bro. Terus yang ngomong apa ya wis badi? Belum bro, aku jujur bro, serius. Aku sampai tahap ini tuh masih sekolah, masih belajar, betul-betul belajar bro. Masih belum bisa dibilang untung. Anggap saja ya masih buntung. No problem, karena kita memang niatnya untuk menguasai gitu, menguasai medan perangnya seperti apa gitu. Bisa anggap saja itu adalah biaya sekolah kita gitu loh. Yang mahal itu adalah pengalaman dan ilmunya itu loh bro. Terutama lagi itu adalah pengalaman di lapangan. Kalau zaman sekarang tuh ya namanya ilmu atau informasi itu sangat melimpah, tinggal kita mau belajar atau enggak. Yang sulit untuk yang sulit untuk diterjemahkan itu ya pengalaman inilah bro. Pengalaman itu ada hubungannya dengan kayak seperti feel itulah. Feeling ini biar kita tuh kalau sudah masuk ke wilayah feel itu susah sih untuk diomong nih, untuk diungkapkan tuh susah. Oke bro, sementara gitu aja dulu video kita hari ini bro. Dilanjut di video-video berikutnya. Seperti biasa, sekiranya ada yang cocok bisa dipertimbangkan, kalau nggak cocok bisa anggap saja ini sebuah hiburan. Oh iya bro, ini buat bro yang mau mulai beternak paketan ini bisa bro, bebas pilih mau paket 10 juta, 15 juta sampai 30 juta bro. Kalau ini diborong 30 juta bro, wes nih masuk ini 25 betina, 1 ekor pejantan, murah meriah. Insya Allah sudah mulai bunting-bunting ini, biar kecil tapi sudah bunting karena sudah dikoloni 1 bulan lebih, dan sudah kelihatan setiap hari dikawin semua. Si pejantan itu ngawin terus, itu mana yang birahi dia kawin gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.